balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput bre. Halo guys, ketemu lagi. Bre, kita nyampein dulu dong buat teman-teman. Nyampein apa bre? Kita mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau misalnya bacot gue ini sering menyakiti hati kalian ya, yang suka baper-baper bre. Sudah pasti menyakitkan bro. Ya nggak apa-apa. Iya. Maka itu kan gue minta maaf. Dan kita gitu. udah ngucapin juga di Instagram ya. Ya udah. Makanya ini buat teman-teman ngopi yang dengerin di Spotify dan Noise, yang belum mampir ke Instagramnya Konspirasi Ngopi, segeralah masuk. Woi bangsat. Ada suara apa tuh bre? Itu ada suara apa? Itu penyerangan ormas. Itu apa sih? Pemadam kebakaran apa ambulans? Ambulans. Juga PP kayaknya. Oh. Lu siapa? Toto ngomong anjir. Iya. Oh ini untuk teman-teman ngopi yang belum tahu, makanya main ke Instagram. Iya. Pasti tahu ya siapa ya. Suaranya itu ciri khas. Oke. Serak-serak gitu kan. Los Santos hari ini kedatangan salah satu apa ya bisa dibilang Badan ya. intelijen. Badan intelijen ya. Ya ini memang Badan Intelijen Los Santos. Iya. Dipinjam dari negara Indonesia. Yes. Nah, boleh diperkenalkan siapa masnya ini? Oke. Gue langsung gue kenalan nih. Boleh kenalan langsung. Oke. Mas, sorry Mas, itu mic-nya kebalik Mas. Oh, mic kebalik. Iya, ya gitu. Oh, depan belakang kebalik nih. Iya gitu. Beneran memang kayak gitu. Oke. Gua mau kenalin diri. Ya. Gue dulu nih. Perkenalkan nih buat teman-teman ngopi juga. Gue say hello juga buat semuanya. Salam kenal. Nama gue Muhammad Rian Palevi. Gua dari salah satu instansi lah, rahasia nih. Wes. A1 ya? A1 banget. Sorry nih. Bro, ini gua nanya ya. Ini gua orang awam kan. Ya mewakili juga lah sebagai teman-teman ngopi juga gitu. Maksudnya seandainya seorang kesatria atau yang berada di dalam sumpah jabatan militer atau apapun itu, apakah memang ada suatu kode etik tertentu yang memang tidak memperbolehkan atau memberi batasan tertentu? Sampai sejauh mana sih kita bisa memberikan identitas kita gitu loh? Oke, kalau untuk masalah kode etik kita pastinya ada. Ya. Dan doktrin itu juga ada pastinya. Karena di sisi lain kita kan ketika go off duty ya. Iya. Gue kan sebagai kayak lu pada lah masyarakat Indonesia. Oke, sipil ya. Sipil. Kita kan terdiri instansi gue kan terdiri dari orang-orang Indonesia juga dong. Iya. Oke. Kan kita termasuk dalam masyarakat Indonesia. Betul. Jadi ya ada hal-hal yang perlu gue batasin, Betul, hal yang perlu gue ada kode etik lah ya intinya di situ. Oh jadi di instansi itu orang-orang Indonesia, bukan orang Rohingya ya? Bukan Harus kita garis bawahi ya. Lagian ngapain bre Rohingya? Ngapain masuk instansi? Bisa aja lu anjing. Kok bisa masuk instansi kan? Perindavan? Lah kalau dibiarin ntar lama-lama masuk instansi Bisa, lu. makanya jangan dibiarkan bro. Jangan dibiarkan itu. Wah, nih tugas anda nih. Iya, berupa nama nasi sama gue ntar. Waduh. Sama ompreng, waduh, bahaya gue. Laparan anjir. Banyak banget ya. Banyak banget anjir. Nah, jadi paling enggak buat teman-teman ngopi semua, gue pengen ngasih gambaran bigger picture-nya aja ya buat teman-teman bahwa saudara kita ini, bro kita Rian Palevi ini salah satu yang berada di dalam suatu instansi militer ya, yang ada di Indonesia. Yes. Yang mau penasaran, yang kepo nih, pasti kan cewek-cewek kepo gitu kan. Harus cewek. Single nggak? Harus cewek. Banci juga. Jangan. Status apa mas? Status saya freelance. Anjir, bukan lagi single cu. Freelance, lu bayangin lu. Freelance, berarti freelance itu lebih fleksibel. Lah, itu dia makanya. Selama goyangannya gacor sikat. Nah, silakan mas, nama Instagramnya apa? Nama Instagram bisa dicek aja Rian Palevi. Iya. Rian Palevi ya. Atau main aja ke Instagramnya Konspirasi Ngopi, di situ Oh iya, ada dia ngucapin. yang terakhir apa bre? Yang Iya, ngucapin minal aidin. Minal aidin. Nah, Itu gue ya? Itu gue. Ada loh. Ada gue tag di atas itu. Masa sih? Ada buat validasi yang ini justru. Oh. Bukan yang Podcast sobat ini. Bekasi ya. Bukan. Kan Rian suara juga Palevi. beda dong. Suara beda. Iya gitu. Oke. Nah jadi kenapa sih kita ngundang Mas Rian ini datang buat ngomongin tentang apa sih bre sebenarnya hari ini kita tuh? Oke, kalau gue sih bermula dari keresahan ya. Keresahan bahwa banyak nih orang-orang yang pengen banget menjadi abdi negara. Gitu kan. Oh gitu. Pengen banyak bro, orang kayak bangga banget lah. Ini di Indonesia ya, bukan di Di Los Santos Indonesia, ya? di Indonesia. Oh, oke. Banyak banget orang pengen jadi abdi negara dan mereka bangga, dan gue bersyukur oleh karena itu. Lu menjadi abdi negara lu harus bangga, gitu kan?
Selain lo bisa halodeck gitu kan dan lain-lain maksudnya. Nah, maksud gue keresahannya ini adalah Tentara kan maksud lu kan? Ya. Tentara. Oke. nah, keresahannya adalah banyak nih oknum-oknum yang kayak mencoba membuka jasa lo bisa jadi abdi negara tapi bayar. Ah, masa sih baru denger gua. Yes. Nah, lo kan. Makanya nih, ini makanya yang gua harus dari mengabarkan A1 ini ke dia. aja baru dengar loh, Bre. Nah, Itu. makanya gua- ini bergulir di mana, Bre? Ini Berita-berita seperti bergulir ini. di Lambe Tura sih ya. Oke, di Lambetura. Iya, iya, iya. Di Instagram tentunya Ya, pasti. di Instagram, di TikTok. Di TikTok. Ah, Rame ya, Bre ya? Rame banget, Bre. Oke. Yang bikin miris adalah ini kejadian atas nama almarhum Casis ya. Oh, tahu gua tuh lah Tahu di kan feeds lu? gua. Ah. Lu tahu nggak, Mas? Enggak tahu gua. Lah, Waduh. serius nggak tahu? Iya. Oh, nggak tahu. Oke. Makanya kita pengen dengar opininya nanti Benar. seperti apa. Kita pengen denger. Jadi Casis ini dia pengen jadi seorang angkatan lah ya. Dan dia bayar nih ke temennya lah. Anjing. Ya, dia bayar dan ternyata ketika temennya ini mengusahakan, singkat cerita ya, dia mengusahakan ternyata itu tidak berhasil. Jadi dia disuruh bayar 200 juta, Bre. Suruh bayar 200 juta dan tidak berhasil karena orang tuanya si Casis ini terus neken kayak nanya gimana nih anak gue udah jadi atau belum. Nah, si oknumnya ini akhirnya malah ngebunuh si Casis, Bre. Anjing. Oknumnya bagian dari TNI. Yes. Oh. Gue lupa pangkatnya, kalau nggak salah Serda. Serda. Kalau nggak salah. Oke, Serda itu kita- pangkatnya tinggi atau enggak, Bre? Serda itu ranknya Sen- itu Bintara dia. Oh, Bintara ya. Duh, gua gak ngerti lagi. Bintara Langsung tengah-tengah. masuk aja lagi, Bre. Coba lu mungkin bisa jelasin sedikit lah. Dari paling rendahnya apa terus sampai naik ke posisi lo tuh. Tapi sebelum itu kita langsung Pertajam analisa lo. perkuat dengan Cocok cocok slogi. slogi. Mantap. Oke, teman ngopi setelah lebaran otaknya harusnya lebih fresh. Asli. Ketika kita bilang pertajam analisa lo harus bener-bener mempertajam ini. Apalagi abis maaf-maafan ya. Bener. Iya, pasti lebih jernih tuh, Yes. nggak ada lagi dendam-dendam, Bre. Wah, kecuali orang tua Casis, gua nggak tahu apakah masih ada Waduh. dendam atau enggak itu ya. Itu- Karena itu parah sih menurut Itu gua. parah sih, anjir. Ya. Gua tuh ya kemarin tuh sempat nonton yang gua ngenes itu tuh ngeliatin reaksi keluarganya, anjir. Itu sekeluarga ya. Ini sorry ya, Iya. buat keluarga almarhum ya. Semoga diterima lah di sisinya ya, Ya, untuk dan si dikuatkan lah ya. Mas Casis ini. Tapi maksudnya ketika gua nonton itu, anjir berasa sih ambience-nya. Ketika di satu rumah itu kayak ibunya lah, entah siapa, satu keluarga nangis semua rata. Sampai yang bocil juga nangis. Iya, ya. Gila, gua ngelihatnya suatu kehilangan. Kayaknya emang si Mas Casis ini kayak seberjasa itu kah sama keluarga itu gitu Iya, kan. iya, Kayak sebegitu kehilangannya gitu loh, Bre. Iya. Gitu. Boleh gua nyambung gak nih? Boleh, Nyambung. silakan. Boleh nyambung nih. Kok Mas Rian ini sebenarnya pangkatnya apa sih, Mas? Dan berada di TNI, angkatan darat kah, angkatan laut kah, angkatan Kalau udara saya kah? pribadi saya dari angkatan darat. Oh, angkatan darat. Nah, pangkat saya perwira. Terus Letnan 1 Oke. Korps penerbangan. Korps penerbangan. Nah, Singkatannya CPN. Dari Oh. Serda 2 tadi. Itu ya, Serda 2 berarti kan? Yes. Nah, gue pengen tahu tuh apa tingkatan-tingkatannya. Lu bisa jelasin dikit dulu nggak? Jadi tingkatan rank ya, Iya, ranknya. kepangkatan. Hierarkinya, kepangkatannya. Dari Hierarki. yang paling bawah deh. Dari bawah itu ada jadi 3 pangkat. Yang pertama itu adalah tamtama, Oke. terus kedua ada kelas bintara, Oke. ketiga ada perwira. Oke, Ada 3. Oke, berarti si Serda 2 tadi ada di menengah ya? Menengah, Menengah Bintara itu ya? bintara. Kalau di luar kayak di USA itu NCO, NCO. non commissioned officer. Kalau Mas Rian Oke. Kalau gua perwira officer. udah officer ya? Yes. I see. Jadi si Serda ini ya bisa dibilang bintara baru lah. Oh, oke, Bintara Karena baru ya? tingkatannya kan Serda, Sertu, Serka, Serma, Pelda, Peltu. Baru masuk perwira. Letda. Perwira. Masih panjang. Panjang. Long way to go ya. Long way Oke, to go. oke. Udah ngerti sih gua. Tapi paling enggak ini biar kita dapet cerita fullnya dong, Bre. Maksudnya yang lu udah tahu tuh dari si ceritanya si Casis nih kenapa dan bagaimana, bisa lu detilin nggak biar nanti kita pengen Ya. dengar opininya nih dari Ya, oke. info A1-nya nih. Jadi kayak balik lagi di awal, banyak orang bangga
ingin menjadi abdi negara dan mereka punya kebanggaan tersendiri lah. Dan gue sangat bersyukur banyak orang yang pengen jadi tentara tuh kayak wah berarti kita nggak kekurangan orang nasionalis nih di Indonesia gak gitu kan. kekurangan personil. Yes, lu nggak kekurangan itu. Tapi mungkin yang salah adalah banyak oknum bre. Contohnya si Serda 2 tadi. Yang kayak ketika lu pengen masuk tentara, lu bayar ke gue nih, lu bayar 200 juta nih, gue bisa lolosin lu tanpa tes. Nah ceritanya adalah ketika si keluarganya Casis ini udah bayar, terus si Casis ini kan dibawa pergi nih untuk ikut tes lah, tes ala-ala lah katanya kan. Dan keluarganya Casis sih selalu nanya nih ke Serda 2 tadi, gimana anak kita udah jadi belum? Nah dia minta uang lagi segala macem. Terus si Casis itu dia disuruh foto pakai pakaian TNI, akhirnya dikirimin ke keluarganya, gitu kan, kirimin keluarganya. Dan itu berjalan berapa tahun, berapa lama? Kalau itu masih awal-awal, masih sekitar sebulan 2 bulan lah. Oh iya. Ya. Baru 2 bulan. Ya, sampai akhirnya ketika keluarganya itu terus nanya, si Serda 2 ini tuh karena dia ternyata nggak bisa masukin si Casis ini malah dibunuh, Bre. Dibunuh, dibawa kayak ke suatu kayak pegunungan atau apalah, ditikam sama dia menggunakan pisau. Ya jujur dari gue ya sangat menyayangkan banget atas kejadian itu gitu. Karena kita sebagai suatu instansi TNI gitu ya, pasti nggak lepas lah namanya dari oknum pasti oknum kayak gitu, betul. Karena kita sadari juga TNI kan terdiri dari masyarakat kan, TNI merupakan masyarakat, kita nggak tahu, nggak semua manusia juga. Iya. Tapi jadi tetap akan TNI terlepas dari oknum-oknum itu ya intinya betul. ya. Tapi tetap bahwa jangan menjelekkan suatu instansi itu, karena instansi dibentuk ya seperfect dan sebagus dengan apa tujuan visi kita bersama gitu loh. Dari zaman dulu soalnya. Sebenarnya bikin jelek oknum-oknum seperti oknum itu. Bahkan pun bukan hanya di dalam bidang militer sekalipun ya maksudnya. Ya, oknum itu akan selalu ada. Akan selalu ada, even di dalam religion ya kan. Iya dong. Jadi ya udahlah, itu oknum gitu kan. Dan gue yakin apalagi masyarakat Los Santos ya yang udah dapet edukasi lah, itu pasti udah ngerti masalahnya gitu. Nah yang harus di-highlight nih Yan, yang harus di-highlight ya, ketika orang mau jadi abdi negara, mau mengabdikan dirinya sebagai tentara gitu ya, bener gak sih jalur yang ditempuh tuh lo harus bayar? Atau seperti apa? Atau lo bisa cerita gak, lo bisa sampai di titik ini tuh lo ada keluarin duit sepeser pun gak sih? Atau prosedurnya deh, caranya seperti apa gitu loh. Caranya ya pendaftaran tes dan lu mempersiapkan diri lu gitu, secara fisik, secara psikologi, secara mental dan kesehatan. Nggak ada jalur-jalur ABCDE ya. Nggak ada. Ini mungkin ya yang pengen gue highlight. Jadi Rian ini kan ya teman masa kecil kita lah. Dan gue yang menyaksikan transformasi Rian. Serius, ketika dia bilang jadi angkatan itu lu bener-bener lu harus melalui tes, yang lo laluin gila men. Parah. Nanti kita tampilin ya transformasi seorang Rian ya, dari yang tadinya gendut lucu cabi, ya kan, sampai sekarang jadi sekeren ini. Keren gak sih itu jadi cover anjing? Men, cover boy anjing. Izin dan ini edukasi untuk teman ngopi lu bahwa ada shortcut. Gak ada jalan pintas. Lu mau jadi tentara, you have to struggle yourself, Lord. You fight for yourself. Bener gak sih? Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Itu moralnya ya. Itu yang moralnya ya. Iya. Ingat proses yang lo lalui gila kan? Coba boleh gak gini deh, langsung ke cerita lo, Bro Rian, ketika apa yang lu lewati, tesnya seperti apa, terus yang paling berkesan di benak lo itu seperti apa, tes-tesnya yang paling berkesan gitu. Paling berkesan tes gua, semua berkesan semua sih. Soalnya kan bener-bener kita saingannya se-Indonesia gitu. Lu bersaingan dengan beribu-ribu orang. Pelatihan gitu. Mas Rian di mana? Pelatihan gua nama daerahnya aja. Nama daerah gua. Maksudnya di daerah mana gitu? Gua di Jakarta. Oh, di Jakarta juga. Di Jakarta gua. Latihan, kalau gua mempersiapkan diri gua ya latihan fisik, gua ikut di Kodam. Di Kodam Jaya situ. Kodam Jaya. Ya, kebetulan itu ikut latihan fisik itu. Ya. Buat mempersiapkan tes. Gue bareng sama teman-teman gue dulu situ. Nah awalnya tuh gue nggak mau. Tahun berapa? Gue nggak kepikiran jadi tentara. Iya. Dia kepikiran tes aja. Iya karena itu sebenarnya itu juga cita-cita bokap sih sebenarnya. Cita-cita bokapnya tertunda. Abis itu ada mandat gitu kan turun. That's why. Nah kamu, gitu. That's why lah ya. Perjuangan papa ya. That's why. Oke. Nah, gitu jadinya.
oke lah. Jadi gue mau ini kan pilot sipil gitu kan. Oke, pilot sipil. Gue udah. Digantungin wanita tuh. Iya dong. Akhirnya berjalannya waktu, ya ada masalah inilah ekonomi lah. Ya. Kan tahu sendiri sekolah pilot kan. Tapi yang paling Mahal seru banget ya. Iya. Mahal banget, Tapi toh. yang paling seru tuh pas pelatihannya itu boleh nggak sih di open to public tuh, yang kayak maksudnya apa aja yang dijalani, yang dilewati itu pelatihannya itu seperti Yang apa? mainstream aja. Kalau yang Saat daftar ya tesnya fisik ya lari, sit up, pull up, terus sattleran, terus dan itu lain-lain lah gitu masih lah. biasa lah itu. Oke. Banyak lah gitu lah tes. Nah. 90% fisik berarti ya. 90% lebih ke fisik. Oh. Oke. Lebih ke fisik. Cuma Lebih kalau khusus jalur gue ini yang jalur penerbang ya. Penerbangan. Penerbang. Gue jalurnya lewat PSDP ya. Oke. PSDP itu apa tuh? PSDP itu prajurit sukarela dinas pendek. Oke. Jadi Oke, bisa dijelasin. PSDP ini jalur khusus bagi calon-calon yang mau masuk, itu lebih konsen ke penerbang. Jadi nanti outputnya pilot. Seorang pilot gitu. Dipersiapkan untuk jadi pilot. Yes, sebagai Spesifiknya air crew. helikopter. Bisa helikopter, bisa jet, bisa gitu. transport. Oke. Kalau Dan- Mas Rian ini berarti lagi spesialisnya memang udah di helikopter crew Iya, atau? spesialis gue kebetulan helikopter. Oke. Nah, pas pendidikannya nih, pas udah masuk di pendidikannya seperti apa? Yang apa yang berkesan, yang apa bener nggak sih yang kayak sampai yang lo dilepas di hutan gitu-gitu, Bre? Gue pengen tahu. Kalau itu pastinya ada dong. Oh, ada. Ada. Namanya jungle survival. Wah, itu seru tuh. Seru. Oh, seru tuh. Lo harus nyoba. Apa besok kita? Masin? Besok Kalau ayo, kalau coba. pas lagi nyeritain seru, Bre, tapi Iya, pas ngejalanin, ngalamin, Aduh, cukup udah sekali aja. Iya. Iya. Kalau yang nyamar jadi tukang bakso ada? Ada dong. Oh, ada juga. Ada juga dong. Bukan yang ini satu, dia. Cuk. Enggak apa-apa lah. Aman ya? Aman lah. Oh, oke. Aman tuh, nyaman. Aman Tapi ya? gue juga nyamar juga nih. Lalu nggak tahu gue siapa kan aslinya? Lu nggak tahu kan? Iya. Iya nggak tahu. Lagi nyamar jadi supplier rokok. Pas pendidikan itu yang pelatihan di yang jungle survival itu gimana tuh? Seru. Jungle Kayaknya seru survival itu kita lebih ke tuh. Itu di Jakarta kah? enggak dong. Jakarta jungle survival. Di mana? Survival gitu di kan? hutan. Iya, hutan mana? Hutan kota kita. Hutan Tebet, hutan Tebet. Iya, melawan oligarki dong kita. Iya. Berarti di mana itu? Boleh dikasih tahu Itu nggak? kita Dari latihan Jawa? exercise-nya dari daerah di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Gue daerahnya gue lupa. Oke. Karena gue orangnya apa ya? Nggak secara memori tuh inget tempat. Ya, tapi nggak tahu nama nggak ya. tahu nama. Ya, oke. Iya, agak-agak Intinya Jawa Tengah lah ya. Jawa Oke. Tengah. Muka cewek juga sama dong itu ya. Enggak dong. Siapa nih ya gitu kan? Gue inget muka lu. Itu jahat Yang banget sih. diinget- Jahat banget sih Yang itu. diinget loreng hijaunya dong, Bre. Iya. Aduh. Iya. Kalau lupa cuma manggil kamu. Waduh. Nah, pas ya itu tadi coba lanjut. Jungle survival. Hmm. Nah, di jungle survival ini latihannya adalah latihan ketahanan untuk kita hidup, Survival. survive, how to survive Iya. di Survival hutan gitu skill. kan. Yes. Jadi dari mulai latihannya pasti latihan ada skenario dong. Tempatnya, latihannya ada ceritanya, pasti ada Ada alurnya, ceritanya. Oh, ada pasti skenarionya gitu ya? Yes. Heeh. Jadi Ada objektifnya, ada misinya, ya betul. bla 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 gitu ya. Jadi waktu latihan gue tuh skenarionya adalah seolah-olah gue tuh jatuh. Gue jatuh di satu daerah. Oke. Setelah itu gue survive melewati danau, pokoknya ada jalur-jalur sini lah. Kayak Ninja Hattori. Wah, pokoknya udah kayak menempuh kitab suci kayak. Melewati desa-desa gila. juga. Hah? Desa-desa melewati. Lewat desa KKN itu apa? Sama desa yang penari. Oh iya. Enggak lah anjir. Makanya gue nanya. Waduh. Desa KKN. kayaknya- Penari jadi gua. Kayak di industri bre. Anjing ya. Iya, bener anjing. Iya. Cocok masuk industri nih. Gitu. Terus. Jadi jatuh kan, ceritanya lagi crash jatuh. Terus gue lari lah. Nggak usah detail banget ya. Iya, enggak apa-apa. Gak sampai gue merayap gitu-gitu kan, nggak usah kan. Enggak Sampai apa-apa. gue ngomong Iya. dor gitu. Enggak apa-apa, enggak usah. Terlalu detail banget anjing. beberapa hal yang mungkin nggak perlu lu ungkapin atau tidak bisa diungkapin nggak usah gitu. Beberapa oke. yang private nggak usah. Jadi gue mengalami crash. Terus
dalam skenario itu gue harus Itu ada berapa survive. orang? Maksudnya apakah di satu skenario tersebut ada banyak Individual orang? atau Iya, per maksud Per gua gitu. grup. Jadi per per grup. grup. Ada individual, ada per grup. Oh gitu. Nah, gitu. Tergantung skenarionya ya. Tergantung skenario. Oke. Jadi karena skenario jatuh, tapi seolah-olah kita beramai-ramai itu, Dikasih ongkos ber-15. Hah? Dikasih ongkos gak? Dikasih sih. Oh. Ransel. Oh, ransom, Ya, ransom. ransel. Oke. Per bulan Dalamnya lah. apa aja ransomnya? Ranselnya itu ada baju cadangan, terus Baju ada, sipil atau baju ya baju biasa? seragam dong. Oh, baju seragam. Seragam Oke. dong, nggak baju sipil mau shopping kita. Lah, kan makanya kan mungkin siapa tahu lu disuruh nyamar kan? Enggak, itu beda Oh, lagi. belum, itu beda Kalau lagi. itu kan Oke. Baju seragam terus. seragam. Habis itu ada ransum juga. Oke. Ransum TNI itu, terus ada Ransomnya bisa tahan berapa hari itu kira-kira? ransum itu as long nggak dibuka tahan lama deh kayak. Bertahun-tahun itu. Enggak banyak. Bukan, maksudnya persediaannya bisa dimakan sampai berapa lama? Sekali. Dan itu Sekali. lu pelatihan berapa? Pelatihan itu gua 4 atau 5 hari gue lupa. Karena itu gua latihan di tahun 2000. Itu cuma buat makan sekali doang, bro. Iya. Waduh, berarti masak di hutan dong. Iya sih, saya nangkap ular, nangkap ayam. Snack eater gitu. lu ya. Iya, Gila. gitu lah. Ya, oke. Survive, nangkap koruptor. Kodok. Anjir. Itu yang harus dijalankan. Nangkap ini ayam kampus. Aduh. Sudah sering sepertinya. Enggak. Ya. Tapi kan enggak ada kampus di sono kan? Enggak kan? Nggak ada kampus Iya, sih. iya. Ini kalau yang gue tangkap ya dari penjelasan lo di awal, kayak masuk TNI itu lo butuh tes yang luar biasa lah. Itu kan sebenarnya is all about your mentality. Sebenarnya Melatih mental. yang mental dan paling- kemauan. Iya, yang paling ditekankan tuh di sini lu mau bener-bener ngebangun mental seorang prajurit. Yes. That's why harus digarisbawahi. Mental seorang prajurit nggak bisa disuap, bro. Lu ketika ada, lu pengen masuk TNI, lu disuruh bayar segala macem, jangan diterima, jangan Iya, mau. betul. Itu kan. Betul. Lu mungkin Itu. bisa kasih message gak untuk teman-teman nih yang pada teman-teman ngopi ya. Oke. Yang pada mau jadi, yang stop pengen jadi pengangguran gitu kan. Mereka udah pada nganggur nih. Yes. Mereka stop jadi pengangguran pengen jadi TNI. Oke. Lu kasih tips deh. Tips gua untuk teman-teman ngopi ya, yang tahu berminat menjadi abdi negara nih, Iya. baik mau TNI, Polri atau instansi lainnya, lu lebih baik persiapkan diri lu, baik itu secara akademik, terus psikologi, kesehatan, baik kesehatan fisik sama mental ya, terus sama latihan fisik jangan lupa. Itu aja. Oh, berarti anak-anak Jaksel nggak bisa masuk. Gak bisa. Nggak bisa aja soalnya. Bisa. Kebanyakan melukat ntar bro. Terlalu banyak mental health, Bre. Iya. Mental nggak health bisa dong. Oh iya, nggak bisa. Iya, Mental health nggak issue nggak bisa bisa. kita. Dikit-dikit ter galau ya. Oh iya, galau. Mana ada di hutan galau? Kok gue tinggal di hutan nih. Aduh. Ya. Maaf ya, keburu suicide berenter di hutan ya kan. Arah kiri ya, arah kiri. Dan again berarti ketika ada oknum yang kayak gue bisa masukin lo nih, tapi lo bayar sekian, jangan dipercaya. Jangan dipercaya, jangan please jangan. Iya benar juga. Nah terkait itu berarti si Casis ini, si tersangkanya itu udah ditangkap atau gimana, Bre? Ya saat ini tersangkanya sudah diadilin sih, tapi sedang dalam proses persidangan lah ya. Ini kalau kayak gitu masuknya pengadilan militer ya? Pengadilan militer. Pengadilan militer. Oke. Dan yang pasti sudah diberhenti tugaskan. Oh gitu ya? Iya, Nah, betul. tinggal nunggu hukumannya, either Iya. itu hukuman Tunda Dikeluarkan. Iya. Menurut gue sih keluarin sih gitu. Harusnya parah ya. sih. Pembunuhan soalnya. Udah pasti Pembunuhan, dikeluarin, cuma- penipuan, Pembunuhan. pembunuhan dong. iya, pembunuhan, penipuan, ditipu selama bertahun-tahun, Bre. Iya. Bilang anaknya masih hidup Itu dan kan sudah jadi TNI. Alasan meninggalnya kan ngomong ke keluarganya adalah meninggal karena dinas. Aduh. Gue sempat lihat beritanya sih. sih. Sempat lihat berita gitu kan. Maksudnya Dan kan- itu ternyata di ini di Angkatan Laut ya. Iya, iya. Oh Angkatan Laut. Dan bertahun-tahun ditipu kan? Dia bilangnya masih hidup, Iya, padahal dibunuhnya udah lama, bro. sering. Jadi kayak Bertahun-tahun, Ren. Dibunuhnya tuh Desember 2022. Oh. Udah lama banget, Cok. Yang gua lihat di berita tuh baru setahun, enggak? Ya, itu Bertahun-tahun. setahun dong. Ya gitu udah setahun lebih kan? Desember 2022 ke Iya. 2024 sekarang kan? Anjir. Kesian banget ya. gue juga sempat lihat sih, lihat reaksi orang tua juga tuh. Gua tuh Nah, gue juga sempet ini juga kan ngepoin juga kan. Ternyata si Serdanya ini dulunya si Serda ini menganggap orang tua korban ini ibu asuh ternyata.
Jadi dia nih diibaratkan sebagai anak asuhnya si ibu ini sebenarnya. Jadi kenapa dia percaya dan deket banget sebenarnya itu dia sudah diangkat sebagai anak asuh. Tega itu ya. Makanya gue juga nggak mikir loh. Sebagai anak asuh. Oke, jadi moralnya kalau lu pengen jadi abdi negara yang lurus-lurus aja lah, nggak usah yang neko-neko ya. Iya. Kalau misalnya bayar apa janganlah. Gua nggak percaya adanya shortcut itu. Seperti kita membangun konspirasi ngopi, bre. Betul. Pelan tidak berkembang. Pelan hancur. Enggak lah, buat teman ngopi yang di Spotify dan di Noise tahu lah perkembangan kita. Iyalah. Lihat dong di Instagram ratusan ribu viewers. Iya, sombong. Padahal mah beli ya. Bukan lihat kita. Lihat Pak Dharma, bro. Iya, benar, setuju gua. Kalau bukan karena Pak Dharma nggak mungkin, bre. Iya. Tapi gue yakin sih pelan-pelan konspirasi bakal naik sih. Ini dia. Kita juga mau say thanks ya untuk apa? Ternyata temannya Rian nih salah satu anggota TNI juga pendengar. Jangan kalau bisa jangan anjir. Ngapain anjir? Iya sih gue juga ngasih tau. Jangan dengerin sesat. Iya sesat jangan. Udah paling bener bertugas aja udah. Gak usah dengerin jangan. Ntar ini aneh gitu. Ntar Enggak tapi say thanks lah. Kita say thanks untuk mendengar teman ngopi dimanapun kalian berada tuh. Ya berkat kalian lah kita bisa. Ya terima kasih sudah sudah membuang waktu kalian ya. Tapi benar ya terima kasih buat teman-teman. Dan nah itu juga kenapa kita ngajak Mas Rian ini karena memang beliau ini walaupun berada di instansi agak sedikit ke kiri-kirian beliau ini. Iya, dan agak memang konspirasi harus seperti beliau. itu, Bre. Harus kiri kanan. Iya. Bukan, maksud gue memang kan kalau di dalam ini kan kalau kita ngomong militer pastinya kan ada bersinggungan juga dengan dunia intelijen dong. Pastinya dong. Iya. Waktu itu kita pernah ngobrol, Rian. Yes. Kayak di dalam dunia intelijen itu yang pasti yang digunakan itu kan ilmu suujon. Iya betul. Ilmu netting. Negatif thinking yes. Kan? Nah itu gimana tuh? Kalau menurut Rian sendiri? Untuk intelijen ya? Iya dari pemikiran intelijen seperti apa untuk prediksi apa yang akan terjadi ke depannya itu kan juga harus ada tuh di dalam kesatria sebagai seorang kesatria gitu. Basicnya emang ada diajarkan untuk namanya intelijen ya. Jadi tapi gue khususnya kan gue ini bukan membidangi hal itu ya. Ya. Karena gue lebih ke penerbang. Tapi kan paling tidak beririsan dong. Gue juga belajar ya walaupun secara itu hanya kulitnya saja kan. Ya. Jadi intelijen itu artinya adalah mempelajari tentang pengetahuan segala macam hal ya. Yes. Oke. Nanti penerapannya gimana nanti saat lu pelaksanaan di tugas lu gitu. Oh. Seperti jadi paling tidak kita mengumpulkan informasi untuk menunjang pekerjaan kita di lapangan. Yes, kurang lebih seperti itu. Yeah. Oh. Untuk mempertajam analisa. Menganalisa. Cocok logi. Nah, cocok logi itu bahkan pun sebenarnya menurut gue ya, menurut gue ya teman-teman. Ini mungkin gue bisa salah. Bahkan pun itu juga sebenarnya itu yang digunakan sama detektif, yang digunakan para untuk menduga kan. Itu kan masih praduga. Menduga sesuatu yang belum terjadi kan gitu kan. Nah, makanya that's why gue perhatiin ini si Mas Rian ini banyak konspirasinya juga. Suka nge-share di grup deh. Keren sih. Iya gitu. Jangan Anda beranggapan kita ini halu. Aduh. Kalau Trianomali memang halu bangsat. Nyambung salah lagi. Halunya kayak gimana dulu? Kita halu pakai data. Nah, itu bedanya. Trianomali halu tidak. Halunya nggak pakai data lah, kita halu pakai data gitu kan, beda loh gitu. Bagaimana dengan detektif astral? Waduh, nggak usah kesana-sana lah. Nggak usah. Itu kalau itu udah jelas ya, udah jelas apa istilah titik-titik di bawah ini gitu kan. Kalau itu mah ya. Nah, kalau ini kan halu pakai data gitu kan. Nah, gue pengen dengar opininya Rian ini karena kan yang lagi rame belakangan itu tentang masalah OPM, Bre. Ya. Itu keresahan yang timbul dalam diri kita ya belakangan ini, Bre. Kita kan lagi ngobrolin tentang ternyata OPM ini udah jadi urgensi nasional yang berlarut-larut nih, nggak kelar-kelar gitu. Nah, itu kalau misalnya dari Rian sendiri itu ngelihatnya gimana? Mungkin dari penyebabnya atau segala macamnya, kalau dari sudut pandangnya Rian tuh gimana untuk OPM ini? Untuk OPM ya. Untuk dari segi
ini ya opini gue ya, Yes. pendapat sebagai pribadi ya, bukan Yes. pendapat Iya, iya. sebagai- Instansi, oke. bukan ya. Ya ini sebagai Rian. Sebagai Rian, pendapat gue untuk masalah OPM ini masalah nggak sepele nih. Seperti Pak Ini- Prabowo bilang berarti. Iya betul. Masalahnya besar. Memang kayaknya dari atas ke bawah tuh sama satu pemikiran ya. Tidak sesimpel itu Mas Anies. Karena emang memang doktrin kita kompleks. kuat, doktrin kita kuat. Doktrin kita kuat. Ada Oke. Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI itu. Oh. Sebenarnya dengan kita menganut dan mengikuti dan memahami doktrin-doktrin kita ya, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dan Pancasila itu, sebenarnya nggak ada tuh kejadian-kejadian sampai ada kasus pembunuhan, penipuan gitu tuh. Oke. Iya 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 iya. Karena di dalam 8 wajib TNI ya, Hmm. tidak sekali-kali merugikan rakyat itu. Wow. Di situ disebutkan ada tidak sekali-kali merugikan rakyat. Oke. Itu kan udah jelas itu. Iya, iya. Jadi Itu udah jangan literal sampai itu. lalu Oke. seperti itu. Oke. Harusnya kalau memang para personel ini sudah mengamini hal Iya. tersebut, harusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Yes, Termasuk yang kayak di betul. OPM itu seperti apa lo ngelihatnya? Kalau di OPM ini Atau ada keresahan lu yang mau lu coba omongkan dari segi OPM ini? keresahan gue adalah justru orang-orang yang gak mengetahui dinamika di daerah sana terus berteriak terus HAM gitu. Oh. Seolah TNI di Hak jadikan asasi manusia. yes. Sudah jelas para anggota BEM. BEM siapa, Bre? BEM mana nih? Banyak mungkin ya. BEM musik Iya, BEM. Iya. Oh, BEM, bukan band, bukan. Bukan. Oh. Kalau anak band sih ya ikut jalur saja, Bro. Iya. Tidak didengar suaranya. UI ya. UI UI. itu ini kan yang Yang kuning-kuning apa tuh? Yang ngambang ya? kuning. Aduh, Makin aduh, jelas aduh. dong. Kuning ya. Kuning-kuning Nggak, ini gini yang di sih, sungai. apa tadi kan Limbah, benar, limbah. Yellow jacket. Limbah. Waduh. Goblok. Enggak itu Limbah. tadi ya. Limbah. Oh, masukin ya. Masukin. Wah, jangan anjir. Kan BEM-nya. BEM-nya, Iya, oke, BEM-nya. bukan- Emang bukan kenapa, Bre? kampusnya. Kenapa lu sebenci itu, Bre, sama dia, Bre? Saya Oh, tidak, benci. baik. Hanya tidak suka. Oh, tidak suka. Beda loh. Beda tidak suka sama benci itu beda. Gue Kenapa? tidak suka dengan statementnya juga sih sebenarnya. Kenapa sih? Kenapa? Gue sebagai masyarakat biasa Ah. kayak ya dinamika politik lah ya, dinamika Oke. politik apa terus kejadian yang terjadi yang tadi lo sebutin. Jadi gini, sebenarnya Rian ini sempat nge-share beberapa video yang Oke. ini gue nggak bisa share, Oke. gitu loh. Dan semua orang yang udah ngeliat ini juga nggak bisa nge-share gitu loh. Jadi konflik yang terjadi di Papua, kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Sorry, OPM ini kan sebelumnya disebut KKB ya? Iya, dia jadinya adalah kelompok bersenjata, kelompok penjahat, Iya. sesuatu kelompok yang emang kriminal gitu loh. Kriminal. Inilah. Yang mereka pengen membuat Papua ini merdeka. Yes. Ya. Mau melepaskan diri lah dari Indonesia gitu. Iya. Ya dan- gini lah, pemberontak aja udah, pemberontak udah. Ya, rebel. Dan ketika BEM UI ini bilang kayak apa namanya TNI Melakukan pelanggaran HAM, yes. melakukan pelanggaran HAM Itu di statement, Bre. di statement. Oke. Nah, itu kan balik lagi ya, lu nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kayak let's say ini pendapat gue secara apa pribadi ya, penglihatan gue secara orang awam adalah ketika lu berada di satu tempat yang dipenuhi dengan konflik, susah nih membedakan mana rekan, mana lawan, mana warga sipil, mana pemberontak. Iya. Betul. Which is kalau terjadi 1-2 kesalahan, salah tangkap atau apa, itu lu nggak bisa ngeblame instansinya secara terang-terangan gitu loh. I mean, Jadi kayak lu mau menyamaratakan semua gitu nggak bisa. you should see apa nih yang men-trigger mereka. Core gitu loh. intinya Iya. kenapa? Lu harus telusuri dulu Benar. gitu. That's why kan kita juga pengen ngobrol sama Rian ini lebih jauh gitu kan. Gue juga sebenarnya pengen tahu nih secara pribadi, dan teman ngopi gue rasa juga harus tahu nih secara pribadi tuh konflik yang terjadi di sana tuh seperti apa? Apakah memang yang tadi gue omongin nih, apakah memang susah nih membedakan mana rekan mana lawan gitu loh ya. Kalau Sekompleks apa gitu loh, Rian? gue dapat info juga dari teman-teman gue yang khususnya dinas sana ya. Ya. Orang penerbat yang dinas sana juga. Kredibel Dan orang-orang rekan-rekan Kredibel ini yang karena lain. langsung dari source-nya kan, Yes. bukan sekedar yang dari luar ngoceh doang kan. Yes, betul. Iya. Jadi OPM ini
dia menyatu dengan masyarakat di Papua. Menyatu. Nggak bisa lu bedain. Ketika lu bisa membedakan OPM adalah ketika mereka membawa senjata dan menembak lu. Nah itu OPM. Sorry deh, ini mereka kelompok rebel ini mereka punya seragam khusus nggak sih? Nggak ada. Mereka nggak ada seragam khusus. Susah lah. Dia seragam senjata rata-rata rampasan, bisa juga sundukan. Seragamnya juga cuman yang safari gitu doang kan? Yang kayak loreng-loreng gitu atau loreng itu kalau loreng itu dia dapat dari tentara kita yang gugur. Oh. Wow. Gimana? Dia tentara kita yang gugur atau gitu. Dirampas. Yes, terampas. Oh. Nggak mungkin dong dia dapat cuma-cuma. Iya. Sorry. Ini yang harus digarisbawahi adalah mereka itu berbaur dengan masyarakat. Jadi lu kayak bener-bener kayak taunya mereka nih sebenarnya ya rakyat sipil pada umumnya aja, tapi doktrinnya mereka, darahnya mereka tuh bukan merah putih. Nggak bisa kebaca. Susah. Waduh. Secara kasat mata nggak bisa lu. Itu karena mau lu pakai X-ray juga nggak kebaca itu. Mana OPM. Itu mainnya udah ideologi kan, doktrin gitu loh. Dan memang nyatanya kendala yang selama ini terjadi oleh para TNI ya yang melakukan apa ya namanya? Pemberantasan ya. Satgas. Tugas sana. Keamanan. Adalah sulit membedakan ini. Yang mana betul. Sipil, yang mana bener-bener OPM gitu. Itu ya? Iya betul. Karena satu secara geografis di sana kan lu bisa lihat sendiri lah geografis. Iya sih. Parah sih infrastruktur juga susah di sana kan. Terus ada satu desa tuh hanya bisa dilalui jalan kaki, bahkan pesawat juga susah, helikopter juga susah. Jadi please jangan menganggap kita di sana tuh bisa melanggar HAM itu. Gimana ya? Jangan ada pikiran kayak gitu loh. Gak sedangkal itu lu ya sebenarnya. Juga mikir harusnya di posisi sebagai orang-orang yang bertugas di sana gitu. Iya, benar. Mereka rela meninggalkan keluarganya. Taruhannya nyawa. Iya. Demi stabilitas. Iya. Ya kan? Demi kita tidur nyenyak loh. Iya. Demi kita tidur nyenyak. Gini gak sih? Ngeliat itu kayak ya udah, maaf ya. Hukum alam. Jadi kayak karena lu nggak tahu nih siapa lawan lu yang sebenarnya nih, lu kayak mereka tuh kayak berbaur dengan masyarakat sekitar, lu tuh jadi punya naluri untuk mempertahankan diri lu. Iya. Yang which is situasinya udah sechaos itu, Bre. Ketika ada orang mau ngebunuh lu, apa yang lu lakuin? Menarik nih. Tadi lu bilang lu nggak tahu lawan kita. Siapa lawan kita sebenarnya, Bre? Aseng. Itu jawaban yang pengen gue dengar. Prabowo konsisten. Siapa tadi? 2000... Kurang jelas tadi. Aseng. Oh, Asing, siap. Ya itu sebenarnya US atau siapa? Ya sekutu lah. Sekutu. Oh, baik. US, Australia. UN termasuk berarti? Termasuk dong. Ya mungkin kalau para bapak-bapak CIA dengar kan. Sampaikan itu. Tobat ya kan. Tobat. Kasih lagu Wali tuh. Waduh. Ingat mati itu. Kita puterin apa? Nah. Soalnya ini gini Yan, kita bukan bercanda, ini CIA lagi dengerin emang. Waduh. Loh, mereka lagi muterin apa? Ini kayak satelit di atas mengarah kita nih. Ada. Jadi demografi pendengar kita itu banyak dari Langley itu. Wow. Serius. Halo buat para agen Mossad. Ya mungkin ada yang pengen disampaikan Mas Rian sebagai sama angkatan gitu ya. Sesama angkatan. Untuk para musuh. Enggak musuh juga sih. Jangan musuh lah, kita berteman aja. Temenan aja. Tapi di belakang musuhannya. Iya. Lanjut Bre. Jadi gimana tadi? Iya, jadi menurut gue tuh kayak ya udah lu naluri lo aja, Bre. Ya. Ketika ada orang mau ngebunuh lo, apa sih yang harus lo lakuin? Ya. Lu bertahan dong. Betul. Lu bertahan untuk mempertahankan hidup lo. Jadi kalau kayak ada orang, ya kalau gue sih ya gue sebagai rakyat sebenarnya gue akan mencoba memaklumi sih apa yang terjadi di sana, karena satu hal ya yang pasti gue sih ngebayangin ya. Sekeos itu. Lu bener-bener kayak lu datang ke situ sebagai prajurit, lu udah siap untuk mati segala macam, mempertaruhkan hidup lu untuk bangsa dan negara gitu kan, untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Jadi gue tambahin ya. Jadi beberapa testimoni yang pernah gue dengar pun dari beberapa podcast ya, itu mengatakan bahwa ketika mereka datang ke sono, ke beberapa red zone, zona merah, itu yang mereka hadapi adalah ketika bener-bener yang kayak vulnerable banget. Lu buat langsung mati di tempat tuh bisa, Bre. Ketika lu berada di zona merah, yang kayak namanya peluru, panah segala macam itu tuh bener-bener emang
sebegitunya. Jadi nggak semudah yang kayak disampaikan sama BEM. Iya itu BEM. gitu. Kayaknya lebih enak dia nyebutin ya. Kita gimana gitu. Ya harusnya BEM itu cobalah main-main ke Papua. Ke Papua spesifik ke daerah konflik itu ya. Coba main-main lah. Biar merasakan sendiri atmosfernya seperti apa. Ya. Kalau gue malah komedi, gue ngeliatnya secara komedi, Bre. Nyoba KKN gitu ya? Suruh nyoba KKN gitu ya? Enggak, maksud gue ini kan sama kayak tetangga nyinyir gak sih? Iya. Dia nggak tahu keluarga kita. Iya dong. Dia ngomong luar, lu kebanyakan ini sih lu. Iya. Iya nggak sih? Jadi komplek-komplek gitu ya. Anjing. Padahal dia nggak tahu dalamnya keluarga gitu seperti apa gitu. Daripada lu ngomong kayak gitu, lu bantu kayak apa kayak gitu loh maksud gua. Ini mah ngomong doang gak sih gitu. Kayak nyari panggung ya mereka. Iya. Karena kan sebenarnya mungkin ya. Mungkin apa yang anak-anak muda ini pikirkan Anak-anak muda. Yes, anak-anak muda lagi bergejolak. Umur berapa? Ya, gua enggak tahu lah umurnya. Gak tahu ya. Tanya sendiri, mungkin enggak lulus-lulus gua juga enggak tahu. Waduh. Iya, enggak tahu tapi iya. gitu kan. I mean like lucu banget anjing. Gak lulus aja. Mungkin anak muda kan berpikir ini bisa diselesaikan secara diplomasi. Gitu kan. Dan mungkin untuk Monggo silakan. Untuk gua yang kita berpikir kita jago ngomong nih, Bre. Kita pikir wah bisa kali ya diplomasi gitu. Nah, daripada nyinyir datang ke sana, silakan berdiplomasi. Ya. Ngobrol sama Yes. orang-orang. Kalau perlu ngajuin diri gak sih? Iya. Ngajuin diri aja ya ke volunteer aja ke ada instansinya kan. Boleh kita bakal buka deh, siapin buat. Nah, tuh, BEM coba itu. Ini siap nih dibuka ya. Silakan bagi teman-teman ini di-share ya. Buat teman-teman yang sono itu bisa ngirim CV aja nanti ke gua bisa. Gua kirim langsung volunteer. Iya. Biar diplomasi sana langsung. Barangkali bisa. Loh, kita kan berpikir positif dong. Harus optimis dong. Iya. Mereka jago berdiplomasi nih. Kita mah apa lah ya. Iya. Seperti anggota dewan kan jago berdiplomasi. Meskipun kinerjanya bagus. Tidak terpancing Anda. Bagus. Kalau Los Santos jelek. Kalau Indonesia bagus semua, Bre. Ya gitulah ya. Tapi at the end jangan sampai kita tuh jadi orang nyinyir ya. Benar gak sih? Intinya gitu. Nah, ketika kita mau bahas konflik ini, kita harus berangkat dari root cause-nya nih. Penyebabnya. Kalau menurut gue pribadi penyebabnya adalah easy sih. Tanah Papua yang sangat amat kaya. Gitu kan. Ini pasti jadi inceran banyak negara, Cok. Benar gak menurut Rian? Kalau menurut pribadi gua, satu yang menjadi konflik adalah karena terakhir wilayah yang kita rebut adalah selain Timor Leste ya, Papua. Kan itu ada sempat melaksanakan operasi maksudnya yang konflik. Operasi pembebasan Papua, tahu kan? Saat zaman Pak Soekarno. Jadi mulai dari situlah mungkin ya udah paham-paham dari Belanda ya. Waktu itu kan kita terakhir Irian Jaya itu kan masih di apa namanya? Masih dijajah sama Belanda. Yes. Oh iya. Operasi gue lupa namanya. Oke. Tapi gue ada itu operasi itu saat zaman Pak Soekarno. Presiden pertama kita. Mungkin dari situ sampai selanjutnya dari zaman Pak Harto kan. Setelah itu zaman Pak Gus Dur. Zaman Pak Gus Dur juga sempat tuh bendera Kejora ya sempat diizinkan berkibar loh itu. Oh iya. Beneran? Bisa dicek kalau correct me if I'm wrong ya. Tapi ini ya tetap bendera Indonesia yang paling atas. Bendera Indonesia paling atas. Iya. Oh, sebagai inilah pendapat pribadi gue ya. Pendapat pribadi gue ya. Kalau menurut gue kebijakan Pak Gus Dur ini dia nggak mau ngambil jalur inilah ribet atau sampai atau jalur-jalur ekstrim yang keras gitu. Iya. Permainannya keren sih. Iya. Jadi kayak alus udah cuma perkara ngibarin bendera udah kasih aja sih. Kasih aja gitu kan. Iya kan. Terus mungkin itu yang dipikirkan oleh almarhum ya, Bagus Dur. Selanjutnya ya ada kebijakan lagi kalau bendera dilarang dan juga sebagai penyebab muncul lagi gerakan ini. Muncul lagi gerakan. Karena dilarangnya pengibaran bendera itu. Iya. Kalau menurut gue pribadi tuh ya ini pemikiran gue ya. Nggak sesimpel hanya karena pelarangan bendera sih. Ini memang bener-bener asing. Asing. Gue juga berpendapat seperti itu juga ada. Nggak mungkin sih ini pengaruh masalah udah bendera doang. Infiltrasi berarti. Ya pastilah. Jadi kayak
tanah Papua nih kaya, which is asing akan berlomba-lomba ngambil tanah ini, bro. Rebutan dong. Uranium, men. Uranium. Jadi kita Freeport kan selama ini Freeport. selama ini kan kita dengar emas gila uranium. Iya, gue Cuk. juga ngira itu emas doang itu. Enggak. Jadi memang Gua juga nggak mungkin itu mineral Papua tuh sekaya itu, uranium itu gila luar biasa, Cuk. Itu benar-benar bahkan ya kita nggak tahu sekarang kita dapat berapa persen ya kan gitu. Kita Iya. berapa persen dapat sih sekarang? 50 kayaknya. Iya. Udah gede zaman Pak Jokowi ya. Iya. Udah naik drastis lah. Dan gini, maksud gua adalah sekarang logiknya adalah mereka dapat senjata dari mana? Berasa ya. Asik. Nih, OPM ini dapat senjata dari mana, bro? Iyalah. makan night bre, beras saya sejuta bre. AK-47 dari mana? Itu pertanyaan goblok ya. Itu pertanyaan goblok. Goblok-goblokannya kan ya. Goblok aja. Goblok-goblokannya gitu, maksud nih. gua, beras saya sejuta nih. AK-47 dapat dari mana? Australia. Nah, Nah. ini memang Vincent ini keren nih. Mossad. Dari mana dong? Iya kan? CIA. Ya nggak tahu Nggak lah tahu kan. Intinya dari mana kan gitu. Nah lo. Iya dong. Iya. Iya jadi pasti ada infiltrasi dari asing. Jadi memang nggak semudah itu. Iya, ada pengaruh kompleks asing. itu ya ternyata ya. Iya, emang patut kita sadari juga masalah itu bukan masalah kecil. Tapi kalau masalah itu kita besar-besarkan, kita disorot Wow. dunia. Dunia melihat kita nih. Misalnya kita mau menyelesaikan OPM ya, dalam kurun waktu yang kita tentukan bisa cepat gitu, bisa. Cuma Caranya? jadi war tension mengarah kita gitu. Cara ekstrimnya Secara ekstrimnya menurut gua dengan melakukan operasi militer, seperti operasi militernya detailnya pemberantasan OPM secara gerilya kah? secara besar-besaran, nggak Besar-besaran. cuma melalui satu unit atau satu detasemen khusus itu, enggak. Udara Harus pun gerak. semua. Lu tadi ada mention waktu kita di off air ya. Tadi lu bilang soal helikopter. Ya, itu Itu ada apa, gimana? alut kita sebenarnya yang mungkin udah masyarakat umum tahu, kita punya Apache ya kan. Itu punya dari Paman Sam. Produk Paman Sam dong. Sultan Abdul Mufakir. Iya. Sebut saja itu. Waduh. Harusnya dengan bantuan teknologi seperti itu ya, menurut gua permasalahan OPM bisa bantu banget percepatan sangat dalam membantu membahasnya. ya? Iya, karena itu Emang helikopter itu secanggih canggih apa? lah. Canggihnya gimana sih? Canggihnya itu ibaratnya dia komputer terbang bahasanya. Komputer terbang. Komputer bisa terbang. Baik. Jadi helikopter yang basicnya terkomputerisasi, Aha. yang nyambung dengan teknologi, Yang sudah terintegrasi lah ya. terintegrasi. Oh. Jadi ibaratnya secara senjata pun gun sight-nya itu melalui vision kita. Oh, jadi untuk targeting itu udah Cannon-nya menggunakan retinanya si pilot. Yes, betul. Wah, gila. Ada Google-nya. Mantep Pakai Google banget ya. kita. Mantep emang. Tapi ada tapinya nih. Kenapa tuh? Sayang. Kita nggak boleh pakai di Papua. Sama siapa yang nggak bolehin? Pamannya Randy ya. Wah, Siapa? Sam. Oh, sama Amerika nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lah itu kan kita beli kan? Iya betul, beli. Lo kenapa? Beli dengan terms and condition. Nah, Bener kan? terms and condition. Terms and conditionnya tuh berarti boleh memakai atas izin Uncle Sam. Uncle Sam. Oh. Uncle Sam atas izin Elite Global, bre. Oh. Lu kan temen lo. Ya, dia ada kepentingan sih, Bre. Di situ ada kepentingan di situ. Jadi tetap nitip dong ke bawah dong kan. Ya nggak mau rugi-rugi banget lah, Bre. Bener. Ngasih, tapi kan maksudnya tetap ada yang lu nggak boleh. Ya sekali lagi, lu jadi anjing. Lu nggak boleh ganggu gugat tanah gua. Lu jadi anjingnya US ya kan, tetap dikasih makan, tapi maksudnya tetap lu jadi anjing dong. Iya, tetap gitu. sebagai kaki tangannya gitu. Iya. Ya, tapi ya, kita ini sebagai personil juga nggak bisa gimana-gimana selain Iya, kita mengikuti. sebagai khususnya TNI ya. Ya. Cuma menjalankan tugas saja kan. Hmm. Tugas dari negara. Padahal sebenarnya itu lebih cepat kayaknya ya ngebunuh-bunuhnya ya. Ya secara teknologi membantu banget gitu. Iya. Secara lu punya Gitu. iya lu punya rocket hellfire-nya yang bisa Itu direct. Gatling gun kan? Bukan Gatling cannon ya. Oh, Canon malah. Canon Boom, begitu ya. Canon 20 Canon mm. tuh yang gitu kamera kan? bukan. Oh, bukan dong. Itu buat foto kayak beda. bagusan. Beda Canon ya? Beda. Oke. Canon gun. Jadi bentuknya kayak taret. Oh, turret. Oh. Turret. Turret yang muter itu. Bukan, tuh Gatling juga. Oh. Canon ya. Turret tuh yang Anjing. buat ngeramal bukan sih?
Tarot, Mas. anjir. Tarot, iya. Tarot. Bapak-bapak. Anjing. Iya. Terus ada juga teknologinya dia tuh ada Hellfire yang bisa di guidance dengan pasukan darat melalui laser. Oh. Jadi pesawat gua tapi dengan jangkauan 5 sampai 10 km ya dari target. Lumayan tapi jauh berarti kan? kan si yang di darat ini mainnya ngelihatnya ini OPM nih, terus di laser. Di laser. Nah, itu langsung di Dengan heli nggak kelihatan nih kan? Iya, Jauh. Iya. Roketnya. Jadi matanya itu dari bawah. Matanya dari bawah, targeting Oh. lens laser gitu loh. Make sense itu, efektif, Bre. Efektif. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bisa menggunakan teknologi itu easy banget. Easy. Mau berantas itu. OPM. Yes. Kita punya berapa sih? Apa cek? Apache kita ada 8. Terjunin Punya semua apa? langsung. Iya, beres sebenarnya kan. Kayak kalau panglimanya lu kayak boleh deh. Nah, tapi yang harus digarisbawahi lagi tidak semudah itu ternyata ya. Tidak Ya, semudah nggak itu semudah Ferguson. Jadi memang konfliknya ini kompleks banget kayak Bre. Anggaplah saya Fergusonnya kan gitu Iya, kan. iya. Tapi gue juga berpikir ya, misalkan OPM mati, diberantas nih habis. Ya. Set. Berapa dekade kemungkinan ke depan ya? Apakah akan muncul Muncul lagi. OPM baru? Muncul lagi. Selama ada pengaruh-pengaruh haseng. Nah, iya. Emang haseng Siapa tuh? itu. Haseng gitu ya. Gitu ya. Kayak itu nggak bakal habis. Bang, Haseng anjing gitu ya. Ada yang mau. Aduh, gimana ya gitu ya. Iya, karena kan sulit gini, ya. hal yang diangkat ya, hal yang gue lihat nih pihak asing tuh selalu menyuarakan adalah karena rakyat Papua nih dianggap miskin-miskin, dan memang pada kenyataannya banyak lah saudara-saudara kita di Papua tuh masih banyak yang miskin lah. Dan hal itu terus yang kayaknya diangkat tuh oleh pihak asing bahwa lu dibodoh-bodohin nih sama Indonesia, seakan-akan ya kayak Jadi domba. dia adu domba. Oh, itu doktrin yang ditaruh di masyarakat. Yes. Oh. That's why ideologi itu akan selalu tumbuh tuh. Ideologi lo pengen lepas dari Jadi, Indonesia. Percuma ya. Kalau bahasa dalam tanda Iya, kutip, iya, kalau kita ngeberantas dari, kalau ini kata Pak Dharma nih, kalau kita ngeberesin tuh dari hilirnya gitu, nggak ke hulunya, Iya. ya percuma. Dan makanya Akan sebenarnya muncul lagi gitu ya. lo sepakat gak sih? Sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini itu on the right track Apa tuh? untuk masyarakat Papua. Untuk pembangunannya kah? Yes. Oh. Untuk bangunan, tapi gini. Itu akan memakan waktu lama. Betul. Karena satu, ya masyarakat Indonesia yang tadi Rian juga bilang ya, khususnya di daerah Papua itu banyak desa-desa tuh yang tidak terjangkau transportasi. Itu bahkan akses pesawatnya susah gitu kan. Lo harus bener-bener jalan kaki. Which is sebenarnya hal yang termudahnya adalah ini udah dibangun kota nih gitu kan. Lo udah dibangun kota di Papua. Hal yang mudahnya adalah untuk menggiring mereka untuk kayak kasih tahu mereka, yuk pindah yuk ke kota-kota ini. Urbanisasi. Iya. Tapi pada kenyataannya hal itu susah untuk dilakukan. Kenapa tuh, Bre? Ya ideologi, Bre. Oh, dari masyarakatnya juga. Dari masyarakat dong. Suku-suku ini pun gitu, istilahnya mungkin udah ada sosialisasi ya dari pemerintah mungkin gitu. Ya. Ke desa-desa gitu kan. Ayo deh ngumpul deh gitu ke kota gitu. Tapi emang dasar orangnya aja nggak mau. Yes. Gitu ya. Karena memang mungkin mereka punya pride, punya spiritualisme di daerahnya, nilai-nilai kebudayaan. Nilai luhurnya tinggi di sana. Jadi bahkan dari tradisi pun ya. Yes, dan yang gue pelajarin ya, gue sempet mempelajari gimana caranya Kristen itu tersebar di suku Batak. Gitu kan. Gue pernah pelajari itu. Jadi di tahun 18 atau 17 gitu ya, misionaris dari Belanda tuh mencoba untuk masuk, Bre, ke dalam suku Batak. Dan alhasil mereka mati terbunuh. Gitu. Mati terbunuh. Ketika mereka mengabarkan Injil, mereka ternyata tidak diterima oleh masyarakat setempat gitu kan. Tapi ada nih Nomensen dan orang Belanda juga, orang dari Belanda gitu yang benar-benar masuk ke Batak dan akhirnya mereka diterima. Dan yang gue pelajarin adalah pendekatan Nomensen dan orang Belanda ini tuh berbeda. Dengan? Mereka mempelajari adatnya, mempelajari bahasanya, bahkan menerjemahkan. Dan satu lagi, mereka mendekati kepala sukunya untuk kayak mereka suwun lah. Ya. Mereka ibaratnya kayak menyebarkan paham kekristenan nih. Mereka izin ke kepala suku, mereka bilang mereka ingin mengabarkan Injil, dan di situ dia tidak hanya ngomongin masalah agama, tapi dia bilang nanti lu gue ajarin juga nih cara untuk ngobatin orang, cara pendidikan. Jadi
Yang dibangun adalah masyarakatnya, pendidikannya, segala macam. Jadi bukan person to person, personal, benar-benar personal. Pendekatan. Menurut lu sendiri, Rian, apakah pemerintah ini kan dari sudut pandang lu ya sebagai pendapat gue pribadi ya? Iya, yang lu lihat pemerintah itu apakah sudah melakukan pendekatan personal ini kepada kepala suku masing-masing gitu? Kalau pendapat sudut pandang pribadi gue ya, pendapat opini gue adalah apa yang dilakukan pemerintah ini sudah bagus dan sudah sangat bijak lah menurut gue. Dan sepengetahuan gue juga government juga ngasih hak otonomi daerah khusus ke Papua. Oh ya? Iya. Oh gitu. Nah, yang gubernur sama wali kota dan bupati kan dari orang sana semua. Iya. Dikasih keistimewaan lah ya. Iya. Seperti Jogja gitu ya. Iya. Apa ya? Seperti Aceh kan ada otonom khusus. Iya. Oh, yes. Oke. Saya di Aceh masih ada hukum kultur, hukum apa tuh? Hukum cambuk dan lain-lain. Hukum. Iya, kalau untuk Aceh, gue tahu karena kan memang ada sambatannya kan, daerah istimewa. Yes. Misalnya kayak Jogja juga sama kan. Tapi Papua apa ya? Mungkin secara bahasa nggak ada ya, istimewa ya, cuma pelakuannya dan anggarannya sudah ada privilege-nya ya. Digelontorkan di sana. Gede banget anggarannya sih. Anggaran udah gede banget. Tapi itu jadi masalah apa geografis sih, Bre. Selain geografis, culture. Jadi kayak ini correct me if I'm wrong. Jadi kompleks sih sebenarnya. Untuk teman-teman yang tahu banget daerah Papua ya. Jadi mereka tuh per desa gitu ya. Itu jarak antara desa satu ke desa lain tuh ada yang lumayan jauh, dan desa itu tuh memiliki culture yang berbeda. Semudah ini sih, kalau teman-teman pengen tahu testimoni langsung dari orang yang pernah datang ke sono, lihat Instagramnya Bobon Santoso. Dia itu sempet keberhenti nggak bisa semua desa ngasih makan kan, karena itu aksesnya kan, dan nggak semudah itu gitu. Jadi ya lihat aja testimoninya langsung, DM aja langsung orangnya deh kalau nggak percaya kan gitu kan. Iya, jadi berproses bro. Jadi proses. Iya, jadi tolong banget lah jangan sampai ada kita nih ya, netizen tuh sampai ngegampangin, mencuit gitu kan, menciut soal HAM apalagi yang dilakukan TNI gitu. Yeah. Karena emang doktrinnya TNI kan membunuh atau dibunuh sebenarnya kan. TNI kan war machine, Bos. Iya. Oke. War machine itu diciptakan untuk itu sebenarnya. Memang di sana daerah konflik. Iya, cocok. Memang bergulir ya di netizen tuh juga jadi bergulir bahwa TNI ini jadi kayak melanggar HAM apa segala macam. Apa iya? Di media sosial seperti untuk itu. kasus yang kemarin emang dari pihak TNI juga mengakui minta maaf kan atas tapi kan ada resminya kan, ada konferensi resminya juga dari siapa? Dari penerangan dari TNI-nya langsung. Oke. Yes. Nah, sudah mengakui salah dan memohon maaf. Ya. Cuma terlepas dari itu ya. Ya. Dinamika yang terjadi di sana yang sudah kita bahas juga rumit, kompleks. Rumit. Jadi harusnya memang ada suatu pemakluman yang memang harus sudah terjadi seperti itu demi kestabilan suatu wilayah kan gitu kan. Iya, betul. Siapa sih negara yang paling mengaung-ngaungkan tentang HAM? Vincent, silahkan. Hamburger dari mana? Hamburger dari mana sih? Siapa ya? Dan padahal negara itu pelanggar HAM terbesar di dunia, bro. Waduh. Sebutkan Vincent, ayo. Ya? Sebutkan Vincent. Suku mana dibantai? Indian. Iya. Aborigin. Indian. Ini yang spesifiknya Indian. Iya. Indian. Ya, mungkin dua negara itulah. Satu Indian, negara yang satunya Paman Sam. Iya. Yang satu Aborigin. Ya memang pada akhirnya mereka juga ya. Gitu ya. Iya. Pelanggar HAM terbanyak, Cok. Jadi sebenarnya lawan kita itu siapa, Bre, sebenarnya? Balik lagi elit global, Bre. Elit global kan. EB. Bukan Ebel Cobra ya. Ece dong itu mah Ece iya. Atau jangan-jangan si Ebel elit global, Bre. Global juga, iya. Bisa jadi loh, Bre. Bisa jadi kan. Aduh. Dustin. Jadi selama ini kita ngelawan Dustin, Bre. Selama ini sama elit. Sama elit lagi. Sama Ebel Cobra. Anjing loh. Wah itu ya, jadi teman-teman itu moralnya. Iya. Kita melawan Ebel Cobra. Mention Ebel Cobra. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan dulu, Rian, sebelum kita penutupan. Hal yang mau gue sampaikan adalah kayak seru juga ya kita ngobrol bareng si Rian ini ya. Ntar next kita bikin lagi kayaknya. Asik. Wajib lah, kan dia udah jadi ini anggota
Badan intelijen. Departemen intelijen. Awak, Sekolah tinggi badan kan ilmu awak. teknologi. Ya. Hal yang mau gue sampein khususnya dalam topik ini ya, Yes. OPM ya. Gue berterima kasih banget sama khususnya anggota-anggota baik itu TNI dan Polri, instansi-instansi yang sudah mengabdi dan bertugas di daerah Papua Dengan keringat dan darah. Yes, dengan kerumitan dinamika di Yes. lapangan Yes. yang entah gue juga nggak tahu di sana detailnya seperti apa kan. Wah, itu. Gue nggak bisa bayangin juga. Salut buat kalian semua, Respect, mantep. hormat terbesar Yeah. dari kami ya. Yeah. Juga Yes. konspirasi ngopi ya. Tetap semangat, tetap berjuang, Jangan dengerin suara. jangan dengerin orang-orang BBM. Ya, Jangan dengerin orang pinter lah, orang Oh pinter iya, kebanyakan banyakan teori. cok. Nah teknisnya bingung. Iya. Nggak bisa. Ya diplomasi aja dulu. Yes. Ya, KKN-nya dulu KKN. Itu tadi harapan konspirasi ngopi juga mungkin para orang-orang pintar yang Yes. jago berdiplomasi, Yes. mudah-mudahan bisa dikirim ke sana, Yeah. bisa berdiplomasi. Betul. Atau komen dulu lah, paling nggak minimal komen aja dulu di konten kita ya kan. Saya mau dong mas gitu. Ntar kita arahin. Iya betul. Bang, kayak bisa deh saya. Oh yo boleh. Monggo banget, ditunggu banget komen-komen kayak Ditunggu gitu. banget itu. Iya. Silakan ya teman-teman. Terus pokoknya Kalau salut untuk yang tadi kasusnya Casis tadi itu gimana? untuk kasus Casis tadi ya itu oknum lah ya. Ya. Itu nggak mungkin instansi TNI itu ngajarin kayak itu nggak mungkin, nggak Yes, ada. yes. Tidak ada lah Itu ya seperti oknum, itu udah ya. itu pasti jelas-jelas udah oknum. Dan semoga tidak terjadi lagi ya. Dan semoga seperti tidak itu. ada cari lagi, cukup itu saja. Mm-mm. Terus untuk rekan-rekan teman-teman ngopi dan pendengar semuanya yang mau mendaftar atau mau ada minat ya, bisa langsung aja datang ke Kodam-Kodam, ke Lanut-Lanut, ke Lanal-Lanal. Kalau Lanal tuh angkatan laut ya, kalau Lanut tuh angkatan udara, kalau Kodam tuh angkatan darat. Bisa datang, tanya-tanya aja. Rekan-rekan TNI baik kok. Iya. Emang katanya Nggak galak. Nggak bakal gigit kan? Nggak bakal gigit, nggak, mungkin, nggak. Itu galak kan untuk latih mental. Iya. Iya. Kan pastinya dong. Nggak, kadang-kadang- Kamu ngapain dek di sini? Kamu ngapain dek? Kadang-kadang kayak gitu kan, rata-rata yang bocah-bocah Jaksel nih kan baru nyampe depan aja Iya. udah langsung dokam Waduh, ya kan. di gaslighting nih gua. Iya, di gaslighting ya kan. Sebenarnya enggak. Ini bocah Jaksel boleh gak? Bocah Daftar? Jaksel. Oh, Boleh. boleh, Tapi banget. jangan anxiety ya atau jangan merasa apa ya, mental hurt dan lain-lain gitu ya. Oh iya, bener sih. Itu Gua ya. kira juga cocok buat anak Jaksel sih. Yang buat ngobatin mental health ya. Iya. Iya, sebenarnya lu masuk ini aja pendidikan udah sembuh lu keluar-keluar. Pasti. Tapi Aduh. tapi kalau gitu kasihan Bang Oja, ntar nggak ada materi. Oh iya, nggak ada materi. Iya dong, nggak ada materi. Ya kan Iya. sehat semua mental ntar ya kan. Betul. Enggak ada yang bisa digoreng. Nggak ada yang bisa digoreng lagi Bang Oja ya kan. Gitu. ada yang mau lu sampaikan Bre di penutupan ini? Dari gue mungkin terkait ini ya, yang harus gue garis bawain adalah konflik di Papua beserta masalah-masalah yang ada di sana itu kompleks gitu loh. Kompleks. Jadi janganlah kita sebagai orang awam tuh mengambil satu kesimpulan oleh karena kita hanya melihat segelintir. Yes. Gitu loh. Karena sebenarnya banyak juga hal-hal yang lo nggak lihat di sana. Betul. Gitu loh. Tapi Jangan lu lihat kulit luarnya doang. yes. Tapi bener-bener kalau lo emang bisa bantu ya bantu. Silakan. Secara apa namanya materi juga Betul. boleh, secara tenaga juga boleh gitu loh. Tapi jangan berkuar-kuar yang too much lah. Kalau lu nggak ngerti situasinya, lebih baik diam nggak sih? Benar. Ya nggak sih? Benar. Betul, Silent bener is nggak gold, sih? bro. Iya Iya. kan? Iya, tapi kalau Maksudnya, podcaster kayak kita nggak boleh silent, bro. justru itu kita Iya. kan memang harus goreng-goreng. Jadi gabur. Kita goreng gitu. Ada lagi teman-teman? Atau? Wah, itu satu lagi buat itulah BEM UI ya. Tolong banget ya. Sebelum apa namanya? Berstatement. Berstatement dan mengeluarkan ide-ide di pikiran-pikiran. Ide-ide buruk nan cemerlang. Nah, itulah pokoknya. Tolong dikaji dulu. Ya. Posisikan diri kalian tuh Sebagai- sebagai orang yang ada di sana gitu. Ya. Jangan cuma pelanggaran HAM. Hamburger. Iya, Hasim. kayak Pokoknya jangan asing-asing lah ya. iya, jangan haseng-haseng tuh, Ya, jangan Pancasila lah, iyalah. nasionalisme lah. Ingatlah kita pendahulu-pendahulu kita, terus para pejuang-pejuang dulu kita bersusah payah buat merdekaan kita gitu. Mm-mm. Ingat lagi gitu loh. Yes. Ini bagus banget nih. Ya.
Darah kita merah putih bro. Merah putih. Betul, setuju. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.